pasti saya bilang BPK menyembunyikan data kebenaran. BPK minta kita melakukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Itu saya bilang. Suruh batalkan transaksi beli rumah sakit maka bisa. Alasannya? Karena pembelian tanah itu adalah terang dan tunai. Kalau harus dibalikin mesti jual balik. Kalau jual balik, mau nggak Sumber Waras beli harga baru? Kalau pakai harga lama, kerugian negara. Dan tanah yang dibeli oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sama sekali kalau saya lihat tidak punya akses ini. Ya. Aksesnya hanya satu lewat Kiatapa. Kiatapa. Lewat tanah yang tidak dibeli oleh Pemprov DKI. DKI, betul. Kenapa ini yang dijual bukan yang ini? Apakah hanya semata-mata karena tanah yang ini, yang sertifikat hak milik masih ada sengketa? Tidak. Ini mau di-upgrade untuk menjadi core business, di-improve menjadi core bisnisnya Sumber Waras. Jadi ini tidak dijual. Oh, bisnisnya Sumber Waras sendiri? Ya, gitu. Tetap dibangun rumah sakit? Tetap. Makanya Oke. kita kekurangan likuiditas. Oke, kita jual yang asetnya untuk mengupgrade yang ada. Bukan karena ada gugatan? Oh, bukan. Yang saya dengar, Chandra Naya juga 3 bulan sebelum dilepas haknya ke Pemprov DKI, sebelum dijual, Ya. juga melakukan gugatan terhadap tanah yang kita injak ini, yang dibeli oleh Pemprov DKI, betul? Ya, kalau seperti itu, kita harus percaya bahwa Pemprov DKI itu kan punya tim hukum. Sebelum mereka mengikatkan diri dengan Sumber Waras, tentu semua sudah punya kajian atau telah hukum terhadap fakta-fakta yuridis yang ada di sini. Sampai mereka memutuskan untuk mengikatkan diri dalam objek yang diperjualbelikan, itu berarti tidak ada masalah. Semua sudah selesai proses pembelian ini? Sudah. Sampai dengan 2016 eksekusi sudah bayar. Dari 2014 31 Desember sudah dibayar lunas 755 miliar something udah. Dan tahun 2016 akan totally di handover. 2016 Ya. akan diserah terimakan kepada Pemprov DKI. Bulan? Desember, sekitar Desember. Desember. Itu pertanyaan bagi saya. Sudah dilunasi, lunas loh. Bahkan Lunas, betul. lunasnya dalam Ya. 2 malam itu, 30 Ya. dan 31 Desember Betul. 2014. Ya. Tapi baru diserah terimakan 2016. Ya. Ada apa? Nah, Kenapa? ini semuanya totally hal-hal substansial. Hal-hal yang teknis ya, sorry. Hal-hal teknis gitu. Tidak ada sesuatu yang luar biasa yang patut dicurigai bahwa seakan-akan ada sebuah masalah yang luar biasa. Tidak ada alasan logis dan tentu masyarakat juga perlu tahu bahwa uang telah dilunasi, uang rakyat tentu ya, uang masyarakat. Ya. Kemudian 2 tahun tidak bisa digunakan apa-apa, baru Ya. kemudian diserah terimakan 2 tahun setelah Ya, dilunasi. betul. Tentu harusnya ada penjelasan logis dari situ. Penjelasannya itu penjelasan hukum. Nah, penjelasan hukum itu kan tertuang di dalam klausal yang ada di dalam perikatan itu. Nah, untuk itu tentu teman-teman harus, media, masyarakat harus lebih mengakses kepada perikatan, klausal yang ada dalam perikatan para pihak. Apa alasan yang ada di perikatan itu? Ya. Salah satu di antaranya ya masih banyak hal yang menjadi aset daripada Sumber Waras yang tentu harus ini kan. Contoh ini misalnya. Ini kan di Waktu beli tidak termasuk dengan bangunannya? bangunan udah termasuk. Justru itu adalah bagian daripada boleh kita katakan itu diskon lah. Bangunan senilai 25 miliar. Ya. Nggak dihitung gitu ya? Nggak dihitung. Bahkan dijual NJOP? Bahkan dijual nih keuntungannya Pemprov. Ya. Bangunan senilai 25 miliar gratis. Ini 25 miliar? Ya. Masa sih kok bangunan sudah lama begini udah ada ya nggak bagus lah. Loh, ini standar appraisal loh, Mas. 25 Ini bukan miliar. asumtif. Oke. Tetapi ini ada appraisal ya, Jadi formula appraisal. bangunan 25 miliar. Bangunan 25 miliar. Oke. Semua urusan legal administration itu tanggung Sumber Waras. Itu keuntungannya kedua. Ya. Ketiga, jualnya tidak menggunakan Harga pasar. Iya, market Tapi price, harga NJOP. NJOP. Harga tanah di mana yang hari ini ya kan 20 juta kan gitu kalau menggunakan standar market price. Persis harga NJOP. Iya, harga NJOP. Yang keempat, NJOP pun bukan ditentukan oleh para pihak. Iya, pasti. NJOP itu ditentukan oleh pihak pajak. Jadi kami itu hanya mematuhi, mengikuti. Yang menjadi pertanyaan kedua masyarakat adalah, kalau kita tahu sebelah sana sertifikat hak milik, yang sini adalah hak guna bangunan HGB. Dan 2018 akan habis, betul? Ya, betul. 2016 baru diserah terimakan setelah 2014 dilunasi. Betul. 2018 sudah berapa kali HGB ini diperpanjang? Sesuai aturan itu kan 20 tahun perpanjangan kedua dan terakhir 10 tahun. Yang ini sudah perpanjangan keberapa? Ini belum perpanjangan. Oh, belum pernah perpanjangan. Ya, perpanjangan.
Jadi 2018 itu perpanjangan pertama, perhitungan dari Yayasan Sumber Waras masih bisa 20 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Dan kemudian masih bisa 10 tahun lagi. Masih bisa 10 tahun lagi. Perpanjangan terakhir. Iya, dengan demikian NJOP-nya pasti akan berbeda lagi. Iya. Setelah itu baru kemudian diserahkan ke negara. Ke Badan Pertanahan Nasional. Ya. Bolehkah kita segeser sedikit ke sana? Saya pikir Bung Mas Sefas? Aiman cukup sampai di sini aja. Kenapa nggak boleh bergeser ke sana? Tidak, bukan tidak boleh. Karena apa yang dijelaskan itu sudah meliputi semuanya gitu, kira-kira begitu. Gitu. Saya pengen lihat di sana tetap asrama atau ada? Tetap asrama. Oh, itu tembok adalah bagian terakhir dari ya. tanah ini. Tanah ini. 3,6 hektar ya? Ya. Oke, gitu. baik. Baik, terima kasih. Oke. Bung Sefas Manek memberikan informasinya di program Aiman. Terima kasih Mas Aiman. Ya. Oke. Tiba-tiba di Kuwa Perubahan muncul. Nah, ini kami berpikir bahwa ini kasusnya sama dengan kasus UPS. Sama dengan kasus UPS, maksudnya gimana, Pak?